Pas gue udah mau menjemin mata, tiba-tiba ada suara yang ngeganggu banget. Ya gue pikir sih itu tikus di dapur. Tapi anehnya si suaranya ngelanjut, kayak orang lagi mukulin tembok. Karena gue udah ngerasa kesel banget, gue langsung ke dapur buat ngusir tuh tikus. Dan pas gue sampai lawang dapur, kok serasa ada bau gosong. Gue intip lah dikit. Kaget dong gue. Ada pocong yang lagi ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok. Oke, gue kali ini mau ceritain pengalaman dari orang yang nama panggilannya Mang Iwan. Judulnya Pocong Asli. Kayak biasa, gue mau sisiin diri sebagai sudut pandang pertama, yaitu Mang Iwan sendiri. Cerita ini tuh dulu sempet booming ya, gara-gara rumor pocong keliling. Itu dulu entah tahun berapaan, gue lupa tahunnya. Intinya itu ada orang-orang yang ngemanfaatin situasi tersebut atau rumor tersebut. Kejadiannya itu ada di kampung gue. Jadi kampung ini tuh letaknya kayak dikelilingin hutan gitu. Karena emang masih nggak terlalu banyak rumah. Dan entah dari mana rumor pocong keliling itu beredar. Ya intinya warga di kampung gue jadi pada malas buat keluar malam. Soalnya kan karena rumor yang tadi itu. Nah suatu malam ada kabar dari rumah warga yang gak jauh dari rumah gue juga. Katanya rumahnya ini didatengin pocong. Nah, gue sama warga kampung jadi mikir apa emang bener rumor yang kemarin-kemarin itu beneran ada, bukan cuman rumor doang. Dan abis kejadian itu tuh jadi sering banget warga-warga yang didatengin sama sosok pocong yang entah dari mana asal-usulnya. Tapi sebenarnya dari awal kedatangan pocong ini tuh ada beberapa hal yang bikin curiga menurut gue. Sama warga kampung juga ngerasain hal yang sama kayak gue. Abis kita ngemusyawarahin soal nih pocong, sepakatlah semua warga buat mastiin yang datang itu pocong beneran atau bukan. Nah jadi sama si RT-nya tuh ngewajibin setiap orang yang ngeliat tuh pocong di rumahnya harus buru-buru lapor ke RT atau tetangga sekitar buat nangkep pocong yang meresahkan itu. Dan pas banget yang gue inget malam itu tuh malam Jumat. Soalnya tuh malam berkesan banget. Sampai gue inget tuh malam gara-gara kejadian itu. Emang rumahnya itu agak jauh dari rumah gue. Tapi karena dibangunin sama tetangga gue buat nyamperin rumah itu, jadi gue buru-buru bangun. Soalnya katanya sosok ini muncul lagi di rumah yang tadi disebutin. Padahal sebenarnya gue masih ngantuk gara tidur jam 11, dibangunin jam 1. Tapi kan gimana lagi, kalau nggak ditindak mungkin kita nggak bakalan tahu nih sosok beneran atau bukan.
Singkat cerita, beberapa orang termasuk gue udah ada di lokasi rumah yang tadi disebutin. Jadi ya, kita langsung ngebagi-bagi orang buat masuk ke rumah itu. 6 orang masuk bagian depan. Soalnya ada 2 pintu di bagian depannya tuh. Nah, yang lewat pintu dapur berlima, termasuk gue sendiri. Singkat cerita, kita masuk tuh sambil ngendap-ngendap. Di pikiran gue pas waktu itu tuh, kita berlima udah kayak maling. Tapi yang punya rumah juga ikut maling rumahnya sendiri. Soalnya barang kita berlima juga. Sorry, gue gak bisa sebutin nama si yang punya rumah ini. Ya, soalnya privasi. Ingat banget malam itu tuh yang bukain pintu dapur itu gue. Soalnya si yang punya rumah gak berani. Katanya masih takut. Jadi sehabis kita berlima masuk dari belakang, ternyata gak ada sosok itu. Ya, gue udah mulai negative thinking. Kayaknya beneran nih pocong asli. Terus kita masuk ke ruang tengah. Ternyata sama. Gak ada juga. Dan pas banget, si yang 6 orang tadi masuk lewat pintu depan, itu muncul juga. Ya, jadi kita hadap-hadapan. Nah, pas waktu itu kita udah mulai ngeduga. Kayaknya nih sosok beneran asli. Gue langsung merinding waktu itu. Tapi di tengah-tengah kita saling tatap satu sama lain. Sama yang 6 orang tadi. Tiba-tiba kedengar dari kamar si yang punya rumah. Ada suara. Suaranya tuh kayak orang lagi buka-buka laci. Tapi buru-buru. Sebenarnya gue takut buat masuk ke kamarnya. Tapi karena yang berenam ini udah maju duluan, jadi kita berlima ikut maju juga. Pas pintu kamarnya dibuka, ternyata di dalam kamar itu ada orang berdua sambil pegang tas. Dan ternyata si salah satunya ini itu pocong yang ditemuin sama si yang punya rumah. Ternyata emang bener kecurigaan warga selama ini sama teror pocong itu. Soalnya banyak banget kejanggalan dari mulai yang didatanginnya itu orang yang kelihatannya berada atau kaya lah. Dan juga kayak disengaja si pocong tuh nampakin diri biar yang punya rumah tuh kabur keluar. Dan terus akhirnya setiap abis kejadian itu, semua kayak perhiasan, uang, atau lain-lainnya tuh pasti hilang. Makanya warga itu curiga kalau ini bukan pocong beneran. Nah, pada saat itu tanpa pikir panjang, langsung kita tangkap lah. Dan ternyata orang-orang ini tuh bukan orang warga kampung kita. Soalnya kalau emang warga kampung kita, pasti gak bakalan ngulangin hal yang sama. Soalnya kan warga itu tahu rencananya Pak RT lewat musyawarah tadi. Dan abis kita tangkap kedua orang tadi, baru kita serahin ke Pak RT. Dan Pak RT pun ngelaporin hal ini ke polisi, biar ditindak lanjuti katanya. Ya gue sih yang penting kampung udah aman, kan malingnya udah ketangkep. Jadi tidur gue nyenyak, gak digangguin kayak sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata perkiraan gue tuh
salah. Malam berikutnya, karena gue tuh udah ngerasa tenang, berpikir malingnya udah ketangkep kan. Dan rumor pocong itu cuman alat modus, bukan benar-benar ada. Jam 9-an gue tuh mau tidur. Memang sih masih siang, cuman kan karena malam kemarin itu gue gak cukup tidur, jadi ngantuk banget. Pokoknya berat. Pas gue udah mau menjemin mata, tiba-tiba ada suara yang ngeganggu banget. Ya gue pikir sih itu tikus di dapur. Tapi anehnya si suaranya ngelanjut, kayak orang lagi mukulin tembok. Karena gue udah ngerasa kesel banget, gue langsung ke dapur buat ngusir tuh tikus. Dan pas gue sampai lawang dapur, kok serasa ada bau gosong. Gue intip lah dikit. Kaget dong gue. Ada pocong yang lagi ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok. Tapi gue gak langsung kabur. Gue lihat tuh, pocong beberapa saat masih dalam keadaan ngejedot-jedotin kepalanya. Karena gue penasaran, sontak gue bilang, "Shh." Tiba-tiba pocongnya diem, terus nengok sekaligus ke arah gue. Buset, mukanya hancur banget, sambil ngeluarin lendir hitam di mulutnya. Gue kabur lah. Tapi pas udah keluar depan rumah, gue mikir lagi, apa jangan-jangan ada maling lagi nih? Buru-buru lah gue nyamperin tetangga sekitar. Tapi karena gue yakin itu maling, jadi kita cuman bertiga buat nangkep malingnya. Kayak kemarin, kita tuh ngendap-ngendap, tapi masuk lewat pintu depan. Soalnya pintu belakang susah dibuka. Gue saat itu tinggal sendiri kan. Jadi gak ada orang lain yang tidur di rumah itu selain gue. Soalnya bapak sama ibu gue udah pisah rumah. Singkat cerita, kita udah di ruang tengah. Tapi yang gue heran, kok suaranya masih ada. Suara yang jedot-jedotin palanya itu loh. Dan si tetangga gue tanya kan, "Itu suara apaan? Tikus?" Gue gak langsung jawab, cuman bilang, "Shh." Terus kita intip lah, kayak tadi gue ngintipin si pocong itu. Tapi anehnya kenapa si ini pocong masih diem aja di tempat sambil jedot-jedotin kepalanya. Di situ gue mulai berpikir negatif, bahwa nih pocong tuh beneran pocong asli. Tapi karena gue masih bimbang, takutnya itu maling, gue coba bilang "Shh" lagi kayak tadi. Dan waktu itu gue langsung dejavu. Si pocongnya itu tiba-tiba diem, terus tiba-tiba nengok sekaligus.
Tetangga gue ini kaget sampai teriak. Pas mereka mau kabur, gue pegangin lah bajunya. Jangan kabur. Lihat dulu, takutnya itu maling, kata gue tuh. Mereka pun gak jadi kabur tuh, dan balik lagi lihat ke dapur. Ternyata masih ada diem di tempat. Kata tetangga gue tuh, kayaknya ini orang deh. Masa dari tadi diem terus? Kan kalau setan mah abis itu ngilang kan? Dan bodohnya gue malah yakin sama perkataan si tetangga gue ini. Kita samperin lah buat nangkep tuh maling. Tapi yang benar-benar aneh, kenapa nih maling diem, gak kayak berusaha kabur. Pas kita bertiga mau pegang si pocongnya, tiba-tiba terbang, lompat gitu ke atas plafon yang bolong. Sumpah itu kita kaget. Saking kagetnya kayak nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan pas udah sadar, baru kita bertiga lari keluar dari rumah itu ke rumah Pak RT. Karena kita bertiga gak berani balik buat tidur di rumah. Dan besoknya gempar lah. Rumor pocong keliling tuh beneran ada. Tapi menurut gue sih itu bukan pocong dari luar daerah, melainkan emang yang menghuni daerah sekitaran situ. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Ya kan abis kejadian itu tuh gue tidur di rumah mama sama bapak gue. Ya soalnya gue masih takut kalau balik lagi tidur di situ sendirian. Pas mungkin sekitar 3 hari dari kejadian itu, gue balik lagi lah ke situ. Karena takutnya barang-barang gue di rumah pada hilang kalau nggak ada yang isi itu rumah. Tapi gue ditemenin sama saudara gue. Ya kali gue berani tidur sendirian, tahu ada yang begituan di rumah itu. Singkat cerita, sampai jam 9 malam itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Gue juga ngobrol lama banget sama saudara gue, sampai lupa bahwa pernah ada kejadian kemarin di rumah itu. Karena ngerasa udah larut, gue sama saudara gue tuh tidur. Mungkin adalah setengah jam gue tidur, terus dibangunin sama saudara gue ini. Kenapa? Lu lapar? Mau bikin mie? Gue ngomong kayak gitu sebenarnya baru setengah sadar. Kata saudara gue tuh, bukan, itu di dapur itu. Karena gue masih setengah sadar, gue malah ngejawab, apa sih? Di dapur ada apa? Terus dia ngebisikin ke kuping gue, ada pocong. Lu gak denger tuh, ada suara di belakang. Pas waktu itu juga mata gue langsung seger abis dia ngomong kayak gitu.
Dan ternyata emang bener, suara tembok dipukul-pukul itu kedengeran. Sama kayak kejadian gue sebelumnya. Gue ragu buat keluar rumah. Takutnya pas gue buka pintu, malah ada di tengah rumah. Jadi pas waktu itu, gue sama saudara gue diem aja di kamar. Dan inisiatif buat tadarusan. Berharap si pocong ini tuh pergi. Meskipun ya bacaan kita tuh nggak lancar-lancar amat. Bahkan kita sampai nyetel murotal di CD. Soalnya belum ada HP semacam Android kayak sekarang. Ya seumur-umur tadarusan paling lama gue itu ya waktu itu. Dari jam 10-an nyampe subuh. Dan kayaknya saudara gue juga itu sama. Kemudian pas abis azan subuh, suaranya itu ngilang. Langsunglah abis itu kita langsung ke masjid buat sholat. Dan tidur juga di masjid sampai jam 8 pagi. Pas abis bangun tuh diceritain sama saudara gue kenapa dia bisa tahu itu tuh pocong. Sebenarnya gue gak ngeh kenapa waktu itu dia tahu. Tapi karena mungkin memang gue udah tahu itu pocong, jadi gue gak ngeh kenapa saudara gue bisa tahu itu pocong. Jadi dia tuh ternyata beneran lapar. Terus mau masak mie di dapur. Pas udah di dapur, dia sebenarnya masih nggak ngeh ada pocong di pojokan. Tapi pas ngedengar suara tembok dipukul, otomatis dia refleks nengok ke sumber suara. Dan ternyata sosok itu. Tapi gak lihat mukanya. Soalnya si sosok ini tuh madep ke arah tembok. Nah dia lari mau ninggalin rumah. Tapi dia ingat ada gue yang masih tidur di kamar. Balik lagi lah dia ke kamar dan bangunin gue yang waktu itu masih tidur. Coba aja kalau gue gak dibangunin dan gak ditemenin, entah apa yang bakalan terjadi sama gue waktu itu. Dan abis dari kejadian itu, gue cerita ke orang tua kalau gue mau jual tuh rumah. Dan sementara gue tinggal sama mereka dulu selama rumah itu belum laku. Dan untungnya laku cepet. Tapi semenjak itu gue jadi trauma kalau ada suara gaduh di dapur. Dan ya gue gak berani buat ngecek. Takutnya ya kayak kejadian kemarin lagi. Oke, sekian cerita pengalaman dari Mang Iwan tentang pocong asli. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.